melanjutkan cerita yang kemarin tentang si ibu. Nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong. Kita langsung ke part 2. Pagi-pagi Dio sudah mulai bersiap-siap. Dia sudah mandi dan dia ke dapur yang bikin kopi. Sementara itu ibunya sedang menyapu halaman depan. Tiba-tiba terdengar suara "Assalamualaikum" orang gadis. Dia pun menoleh ke depan sambil menghela nafas. Ternyata suara gadis itu adalah si Anggun. Anggun itu kekasihnya Deo. Yang tergesa-gesa sambil "Waalaikumsalam," kata ibunya Dewa. Gadis itu langsung mencium tangan ibunya Dewa. "Wah, mana bu?" "Ada noh di belakang. Saya izin masuk ya bu," katanya. "Ya udah sono." Nah, aku tuh langsung ke dapur. Dia langsung ke dapur. Dewa diem aja sambil mengaduk kopinya. Anggun memperhatikannya sambil menyandar ke daun pintu, ke kusen pintu gitu mas. Sambil berkata, "Jadi pergi," sambil tersenyum. "Iya, kok kamu tahu? Di semalam aku ketemu Amin. Amin mencerita, udah ceritain semua kok." Dia langsung duduk di bangku. Anggun langsung duduk di bangku meja makan. "Kok kamu nggak bilang-bilang ke aku sih?" Kata. "Kok kamu nggak bilang ke aku sih?" Kata si Anggun. "Iya, kamu kan tahu, aku di sini hanya beban." Sementara itu ibunya masuk dan mulai menguping perbincangan anaknya dan kekasihnya ini. "Ya udah, kalau kamu mau pergi sekarang, aku udah siapin pakaianku kok. Ini tas. Kamu nggak sekolah? Ya kalau kamu mau pergi sekarang, aku juga ikut antar kamu sampai Bandung. Habis itu aku pulang lagi." "Ah, nggak begitu, kamu harus sekolah." Nah, jadi Anggun ini kasihnya Dewo. Dia masih kelas 3 SMA. Dewa hanya diam ketika kekasihnya ini bilang mau ikut kalau dia pergi sekarang. "Pokoknya kamu mau aku sekolah apa aku ikut dong kamu?" "Ya, kamu sekolah lah sono, nanti bapak kamu marah-marah lagi sama aku." "Tapi kamu nggak pergi hari ini kan?" Dewa menghela nafas sambil, "Ya udah, kamu sekolah deh sono. Tapi bener ya kamu ya nggak pergi sekarang. Yaudah nih titip pakaian aku di sini. Aku sekolah," kata si Anggun. Sambil tersenyum, dia percaya bahwa kekasihnya ini bisa dipegang janjinya. Jadi si Anggun pun langsung pamitan kepada ibunya Dewa. "Ya udah bu, aku mau sekolah." "Iya nak," kata ibunya Dewa.
Sementara Anggun keluar rumah, ibunya menghampiri Dewo sambil membereskan piring kotor. Dia berkata, "Bahagia kamu dengerin permintaan Anggun, jangan kecewain dia. Ibu juga sama kok, seorang perempuan. Dia mau hanya terdiam sambil minum kopinya, kemudian masuk kamar. Dalam hati berkata, iya." Kemudian ibunya membereskan pakaian si Anggun tadi. Di situ ada selembar surat. Dia buru-buru ngasih surat itu ke Dewa. "Hei, ini mungkin dari Anggun buat kamu," kayak gitu. Dewa menerima surat itu dan mulai membukanya. Ternyata benar, isinya, "Kamu tega. Kamu kalau pergi sekarang, bukannya aku gak ngizinin kamu, tapi sekarang hari Sabtu. Kamu tahu kan, hari ini ulang tahun orang tuaku, bapakku tepatnya," katanya. "Sementara nanti malam mau ada acara syukuran. Masa kamu tidak hadir?" katanya gitu. Dewa pun menghela nafas dan melipat kembali surat dari kekasihnya tadi. Dan keluar dari kamarnya setelah mengganti pakaiannya kembali, yang tadi udah siap-siap mau jalan ke Bandung. "Ini kemana?" kata ibunya. "Rumah temen, Bu." "Nggak jadi, sekarang pergi. Kan ibu tadi bilang." "Di mana?" "Baguslah kalau gitu," kata ibunya. Dewa pun pergi meninggalkan ibunya. Akhirnya setelah sore dan sehabis maghrib, Dewo bentar. Sore bapaknya pulang. "Nah, kok ini pakaian siapa?" katanya. "Itu si Anggun," katanya. "Ngambek kali sama anak kita. Ya udah ada bocah," kata bapaknya. "Jadi nggak jadi itu bocah," katanya, "jalan." "Ya iyalah, udah deh, kita nggak usah ikut campur urusan mereka," kata ibu. Dan malamnya Dewa akhirnya datang ke rumah Anggun. Sementara di situ udah mulai ramai karena mau ada acara selamatan hanya Anggun. Dia bersama temennya duduk di depan. Tiba-tiba Anggun keluar dan menarik tangannya ke samping rumah. Begitu, "Aku mau ngomong sebentar." "Iya, kenapa?" "Kamu jadi benar udah yakin kamu mau pergi?" kata Anggun. "Iyalah, kamu tahu kan keadaan aku, keadaan keluargaku, keadaan ekonomiku, keluargaku," katanya gitu. "Ya, aku tahu." "Ya udah, aku mah nggak bakal bisa nahan kamu. Yang penting kamu percaya kan sama aku. Begitu juga aku percaya sama kamu," kata si Anggun. "Kamu berangkat jam berapa besok?" "Pagi." "Ya udah, jangan lupa kalau nyampe sono kirim surat ya," katanya. "Kamu tempatnya di mana, udah kerja apa belum, pokoknya kabarin aku." Kalau dulu tuh emang harus pakai surat, coy. Dulu itu nggak ada HP ya.
Dan di kampung itu telepon juga masih pakai ini telepon apa, satelit ya, masih pakai pemancar. Itu pun hanya orang-orang kaya doang yang punya, termasuk keluarga Anggun ini. Ya udah, kalau kirim surat, telepon mungkin. Telepon itu zaman dulu tuh tarifnya masih mahal coy. Jadi kalau dulu tuh apa SLJC apa ya, nah itu kalau misal dari antar kota ya gitu. Ya udah, semoga kamu sukses di sono, jangan lupa kabarin. Oh iya, ini buat tambahan bekal dari kamu, katanya kamu pinjam sama Amit. Iya, nih buat tambahan. Apaan ini? Udah pegang aja, sementara kamu buat sementara kamu nganggur di sono, mungkin nyari-nyari kerjaan. Berapa nih? 50, pasti lihat 50.000. Ya udah kak, aku ngerti kok keadaan kamu. Yaudah kita ke sana lagi ke depan katanya gitu. Gue temuin tuh katanya teman-teman kita ngobrol. Dewa pun hanya terdiam. Ayo. Air matanya mau berkaca-kaca. Kenapa? Enggak. Dewa pun tanpa ragu langsung memeluk kekasihnya ini. Maafin aku ya katanya gitu. Udah katanya. Aku tahu kamu kok, kata si Anggun. Udah yuk kita ke depan katanya gitu. Ketemu teman-teman, enak lah kita berdua di sini. Ya mereka pun beranjak dari tempat itu dan pergi menemui teman-teman mereka. Kemudian mereka bercanda-canda sambil ngobrol kesana kemari. Dan setelah acara selesai, Dewo pun pulang. Setelah pamitan ke orang tuanya Anggun bahwa dia akan pergi mencari kerja, dia pun pulang. Sampai rumah dia langsung tidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Hari itu hari Minggu. Dewo pun pamitan ke orang tuanya, langsung berangkat ke Bandung. Kalau dulu tuh ada angkutan antar kota ya, dari kampung Dewo ini langsung ke Bandung. Akhirnya Dewo pun pergi sekitar jam 9 pagi. Dalam perjalanan dia selalu membayangin saat-saat indah bersama kasihnya. Dia beruntung punya seorang kekasih yang selalu ngerti akan kehidupan dia dan keluarganya. Dan dalam hatinya dia berkata, aku tahu kau tidak ikhlas saat aku pergi. Aku tahu kamu itu sayang sama aku. Tapi aku harus pergi demi untuk merubah nasibku dan biar aku nggak jadi beban di keluargaku. Dalam hatinya, maafin aku sayang. Singkat cerita, tepat jam 1 siang, Dewo pun bisa ditemani Dewo nyampe di terminal Cicahem. Dia langsung turun dari mobil dan bergegas untuk keluar dari terminal. Dan lanjut part 3 besok ya. Biarin deh biar sampai 1000 part. Oke, sampai sini dulu coy. Cayo.